Ya, pernah dicari-cari oleh sekelompok orang di LSM, juga pernah sekelompok orang ormas, tentara juga pernah. Demokrasi dilihat dari kacamata wartawan, ya kebebasan pers itu sendiri seperti itu, Mbak. SDM kita tahu bahwa di Indonesia itu pada umumnya masyarakat itu masyarakat yang minim literasi, sangat jarang membaca. Harapannya sih teman-teman KPU di sini sudah bekerja sesuai dengan aturannya saja, tidak usah atraksi atau tidak usah melakukan akrobat apapun gitu. Halo, selamat pagi teman pemilih. Kembali lagi dengan Dialektika kali ini dengan bintang tamu kita adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Purbalingga, yaitu Mas Rian Rahmat. Halo, selamat pagi. Halo Mas Rian, gimana kabarnya hari ini? Pangestune, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kurus-kurus seperti ini, Mbak Ganis. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas ya. Santai ya. Tidak usah serius ya. Iya, santai aja. Boleh cerita-cerita sedikit nggak nih Mas tentang PWI Purbalingga? Ya, PWI Purbalingga itu sebuah organisasi keprofesian ya. Organisasi profesi untuk teman-teman wartawan atau jurnalis yang bekerja atau yang wilayah liputannya di Kabupaten Purbalingga. Nah, sebenarnya organisasi wartawan atau organisasi jurnalis ini ada beberapa yang diakui oleh Dewan Pers. Salah satunya adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ada juga mungkin ada teman-teman dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen, atau mungkin IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, seperti itu. Dan kebetulan untuk PWI Kabupaten Purbalingga itu baru berdiri 2 periode yang lalu, atau sekitar tahun 2000 berapa ya? 8 tahun yang lalu lah, 8 tahun yang lalu, karena awalnya PWI Purbalingga itu menginduk di PWI Purwokerto. Akhirnya karena ada peraturan baru dari PWI pusat, masing-masing kabupaten itu diminta untuk membuat organisasi PWI cabang di kabupaten. Nah, akhirnya terbentuklah PWI Kabupaten Purbalingga yang untuk pertama kalinya diketuai oleh Bapak Joko Santoso selama 2 periode. Nah, kemudian untuk berikutnya kebetulan saya yang diamanati untuk meneruskan Pak Joko untuk menjadi Ketua PWI Purbalingga untuk periode tahun 2024 sampai 2025-2028. Itu Mbak Ganis. Ya, kemudian Mas Rian sendiri nih kapan nih mulai masuk ke dunia jurnalistik? Ya, saya pertama kali menjadi wartawan itu SK-nya itu 1 Agustus tahun 2010. Kebetulan waktu itu masih menunggu wisuda, diajak teman saya mendaftar di Suara Merdeka, kantornya Purwokerto. Ada orientasi selama 1 bulan. Nah, per 1 Agustus 2010 saya mendapat SK menjadi wartawan di Harian Suara Merdeka, dan wilayah kerjanya waktu di Purwokerto, pindah ke Cilacap, dan sejak 2012 saya bertugas di Purbalingga sampai sekarang. Seperti itu, Mbak. Nah, mulai dari 2010 sampai sekarang nih, pengalaman unik apa sih Mas yang selama menjadi jurnalis itu? Semua pengalamannya itu unik, menarik. Semua, hampir setiap hari, setiap saat saya liputan ya, turun ke lapangan itu selalu menemukan hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru, dan pengalaman-pengalaman baru, Mbak. Di Purwokerto misalnya, waktu itu
baru 1 minggu saya menjadi wartawan, belum dibekali dengan kemampuan jurnalistik yang mumpuni gitu ya. Karena basic saya kan di sastra ya Mbak ya, jadi jurnalistiknya itu minim sekali karena hobi saya nulis, tapi lebih ke arah nulis sastra, artikel juga, karya sastra. Tapi mau tidak mau saya belajar nulis berita, belajar jurnalistik. Nah dari situ kemampuan saya asah seiring saya menjadi wartawan gitu. Nah baru seminggu, belum ada seminggu jadi wartawan itu saya langsung mendapatkan penugasan di tempat longsor di Kabupaten Banyumas, dan itu gagap sekali waktu itu. Tapi berkat bantuan juga teman-teman, komunikasi dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman, belajar dengan teman-teman, udah masalah, alhamdulillah bisa dijalani. Kemudian lewat beritanya, misalnya saya menulis, walaupun tulisan saya sudah benar, sudah terkonfirmasi, kadang ada saja yang kurang berkenan dengan tulisan saya, walaupun itu sudah sesuai dengan kode etik ya. Pernah dicari-cari oleh sekelompok orang di LSM, juga pernah sekelompok orang ormas pernah dicari-cari, terus juga dicari oleh tentara juga pernah dicari karena mungkin kurang berkenan tulisan saya. Tetapi itu menarik, pengalaman yang luar biasa seperti itu Mbak. Oke, masuk ke pembahasan yang sedikit aja ini ya. Menurut Mas Rian nih, demokrasi itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya, ya kita tahu ya Mbak ya, demokrasi itu yang seperti awam itu kan yang dari bahasa Yunani itu ya, demos dan kratein, itu artinya bahwa pemerintahan itu kedaulatan utamanya berada di tangan rakyat. Artinya setiap warga negara itu berhak untuk menentukan masa depan dari pemerintahan itu sendiri melalui wakil-wakilnya yang dia pilih. Nah, kalau dari sudut pandang wartawan seperti saya misalnya, demokrasi itu lebih ke arah kebebasan dari wartawan itu dalam berekspresi, dalam menuangkan dalam idenya, menuangkan ekspresinya dalam tulisan atau mungkin dalam berita itu bisa dikatakan kebebasan pers, seperti itu, kebebasan pers. Jadi teman-teman wartawan itu bisa menulis, mengkritik, menjadi kita tahu jurnalis itu atau media massa itu menjadi pilar keempat demokrasi. Nah, bisa teman-teman wartawan itu melalui tulisannya bisa memberikan edukasi, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa mengawasi kinerja pemerintahan, baik itu yang dilakukan oleh eksekutif, oleh legislatif, oleh yudikatif. Jadi, kerja-kerja jurnalistik itu juga harus dilindungi. Teman-teman wartawan itu harus terbebas dari ancaman-ancaman ataupun tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik itu secara fisik maupun non fisik, seperti itu Mbak. Jadi lebih ke arah demokrasi dilihat dari kacamata wartawan, ya kebebasan pers itu sendiri, seperti itu Mbak. Oke, mungkin dari Mas Rian ada nih tips and trick gimana cara kita
memilih mana berita yang valid, mana berita yang hoax gitu. Oke, ini kalau kita melihat ya perkembangan teknologi yang luar biasa pesatnya, teknologi informasi itu, kita istilahnya sekarang di masa disrupsi informasi. Kita terlalu banyak informasi yang masuk dengan begitu cepatnya, sehingga informasi-informasi itu bisa datang dari mana saja, kapan saja. Nah, tetapi daya tampung kita, daya tampung manusia itu untuk menangkap informasi itu terbatas. SDM kita tahu bahwa di Indonesia itu pada umumnya masyarakat itu masyarakat yang minim literasi, sangat jarang membaca. Nah, informasi-informasi itu karena orang yang jarang membaca itu daya tangkapnya kan sedikit juga, apalagi informasi-informasi yang cepat itu tidak serta-merta ditangkap dengan baik oleh kita, oleh masyarakat pada umumnya, sehingga kadang informasi yang salah, informasi yang mungkin sifatnya tadi hoax, informasi yang bohong itu bisa ditelan mentah-mentah. Nah, apalagi jika informasi itu dilakukan diberikan secara terus-menerus berulang-ulang, bahkan sesuatu yang salah jika diberikan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu bisa menjadi dianggap sebuah kebenaran. Sedangkan sesuatu yang benar tetapi tidak disuarakan terus-menerus itu akan dianggap sebuah hal yang buruk seperti itu. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat sekarang yang termakan hoax gitu ya, termakan berita-berita bohong. Nah, padahal jika kita menganalisis, jika kita bisa membaca dengan teliti, dengan jeli, kita tahu bahwa ini informasi yang valid, yang benar, atau ini informasi yang bohong atau yang hoax. Nah, ada beberapa, misalnya kita bisa melihat dari beberapa poin ya ketika ada informasi itu masuk. Kita lihat dari mana sumber informasi itu berasal. Misalnya dari media massa misalnya. Kalau media massa itu memang terbukti media massa yang kredibel, media massa tersebut tidak akan memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Kalau misalnya media massa sekarang mungkin sudah era konvergensi ya, media massa dari cetak atau televisi ke digital ya, ke online misalnya. Banyak sekali media-media online yang bersebaran. Kemudian media-media sosial juga seperti itu. Nah, berita-berita hoax itu biasanya itu disebarkan oleh media yang tidak kredibel. Mungkin kita merasa asing dengan nama media tersebut. Kemudian media itu kalau kita telah lebih lanjut, apakah media tersebut benar-benar media yang sebuah perusahaan pers misalnya gitu. Kemudian apakah media tersebut memang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. Nah, kan kita bisa tahu di Dewan Pers itu melalui lamannya kita bisa mencari tahu, kita tinggal ketik nama medianya lalu search gitu ya, cari, nanti akan muncul media tersebut sudah terverifikasi atau belum, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dari media yang belum terverifikasi, bisa patut dicurigai berita-berita itu adalah berita yang hoax. Kemudian kita lihat dari judul-judul berita. Misalnya berita itu biasanya judulnya bersifat bombastis, terus mungkin ada sedikit bersifat hiperbolis, misalnya hiperbolis, melebih-lebihkan.
Itu kemungkinan bisa dicurigai itu berita yang hoax, kabar yang hoax atau bohong. Kemudian isi dari berita tersebut, apakah isi itu menggiring ke opini sesuatu, misalnya ke sebuah opini misalnya yang bersifat mungkin memecah belah, atau ada unsur-unsur menyinggung sara di situ, itu kemungkinan itu bisa bersifat hoax atau provokatif misalnya gitu. Kita bisa menilai, patut mencurigai itu informasi yang hoax. Kemudian misalnya narasumber di dalam berita itu, narasumbernya siapa? Adakah narasumber sih? Ada berita-berita yang mungkin tidak ada narasumbernya, hanya opini-opini saja seperti itu. Jadi ada yang bilang ini berita tapi ternyata nggak ada narasumbernya. Itu bisa dicurigai itu berita yang hoax. Ya, makanya kita patutlah untuk rajin membaca sebenarnya, membuka wawasan bahwa orang dengan literasi yang tinggi, orang yang rajin membaca itu, dia akan lebih terbuka, lebih bisa mencerna berita-berita atau informasi-informasi yang masuk, sehingga orang bersangkutan nanti tidak terpengaruh, atau mungkin bahkan dia tidak menjadi orang yang ikut-ikutan menyebarkan berita-berita bohong tersebut atau berita hoax tersebut. Saya ingin mencontohkan, beberapa waktu yang lalu itu saya membuka di sosial media TikTok waktu itu. Jadi tentang ada video itu, di situ sudah dijelaskan, ada kalimatnya, ada captionnya bahwa ada itu video tentang kecelakaan. Di situ sudah dijelaskan, captionnya bahwa kecelakaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal sekian, bulan sekian tahun sekian di Purbalingga misalnya. Nah, saya melihat komentar-komentar di bawahnya itu, teman-teman netizen itu masih ada yang bertanya, itu kapan lur? Itu kejadiannya kapan lur? Kejadiannya di mana lur? Padahal sudah jelas-jelas di tubuh video itu juga sudah ada nama tempatnya, nama waktunya kapan itu. Itu bukti bahwa kita memang sebagian besar itu masih malas membaca seperti itu. Jadi dengan kita banyak membaca, mungkin kita bisa mencegah itu penyebaran hoax, atau mungkin juga mencegah kita terpengaruh dari berita-berita hoax. Karena kalau kita tidak terpengaruh, mungkin berita hoax itu akan berhenti pada kita. Seperti itu, Mbak Ganis. Nah, selanjutnya nih, menurut Mas Rian, peran dari media cetak maupun media elektronik dalam demokrasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Purbalingga, itu seperti apa? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Baik, Mbak. Kita tahu bahwa perjalanan panjang demokrasi di Indonesia itu tidak terlepas dari peran media massa. Nah, mulai awal Indonesia merdeka, atau mungkin dulu zaman perjuangan merebut kemerdekaan sampai Indonesia merdeka, bahkan dunia tahu bahwa Indonesia itu merdeka diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta itu melalui peran media. Waktu itu ada radio gitu kan, atau media massa masih berupa radio. Ada juga kemudian disiarkan melalui media cetak, koran gitu. Terus kemudian proses jalannya pemerintahan, proses demokrasi itu mulai pemilihan presiden, kemudian munculnya banyak partai, kemudian ada tragedi 65 juga, terus akhirnya pemilu yang banyak partai itu disederhanakan menjadi 3 partai, adanya perpindahan antara orde lama orde baru itu
kemudian sampai akhirnya ada reformasi, hingga pelaksanaan pemilu kembali banyak partai, terus sekarang partainya disedikitkan lagi. Itu media massa itu memiliki peran yang penting untuk mengedukasi, memberitahu kepada masyarakat tentang proses jalannya demokrasi. Nah, tidak terkecuali di pesta demokrasi, proses demokrasi di tataran lokal. Nah, kemudian adanya setelah reformasi adanya pilkada serentak, masing-masing daerah provinsi terus atau kabupaten dan kabupaten kota ya mengadakan pemilihan kepala daerah, memilih kepala daerahnya sendiri. Itu media massa ikut berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi tersebut. Nah, perannya seperti apa sih? Setiap tahapan-tahapan proses pemilu, tahapan-tahapan proses pilkada itu selalu menjadi objek dari pemberitaan oleh teman-teman media, baik itu cetak, online, atau mungkin televisi, radio, seperti itu. Nah, itu selalu menjadi objek pemberitaan yang harus sering disiarkan ya, sering diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu proses-proses tahapan-tahapan pilkada, ada edukasi tentang politik di dalamnya, edukasi tentang demokrasi di dalam pemberitaan itu, sehingga masyarakat bisa ikut terlibat memiliki kesadaran politik dan ikut menyukseskan pesta demokrasi tersebut, Mbak. Jadi mungkin saat masa-masa pilkada atau masa-masa pemilu, setiap hal yang berkaitan dengan pemilu itu selalu menjadi objek berita, selalu memiliki nilai berita seperti itu. Jadi teman-teman wartawan menulis dari berbagai macam sisinya, baik itu yang bersifat edukasi atau mungkin yang bersifat larangan-larangan, misalnya pencegahan money politik misalnya, atau pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu misalnya. Itu teman-teman media intens berperan memberikan informasi tersebut sehingga masyarakat bisa paham, memiliki kesadaran politik agar terlibat dalam proses demokrasi itu. Gitu Mbak Ganis. Oke, Mas Rian. Menurut Mas Rian nih, gimana nih kinerja KPU Purbalingga dalam memberikan berita tentang pemilihan kemarin atau pilkada kemarin kepada masyarakat melalui website maupun media sosial lainnya? Oke, saya rasa kinerja KPU itu, terutama KPU Purbalingga ya, selama pemilu dan selama pilkada kemarin sudah bagus, sangat bagus. Karena apa? Kinerja teman-teman KPU itu saya yakin mereka sudah berjalan sesuai dengan koridornya, berjalan sesuai dengan aturannya, karena memang aturan pemilu itu banyak sekali, dan teman-teman KPU itu jajaran dari KPU sampai jajaran sampai bawah itu sebagai penyelenggara pemilu itu tidak akan berimprovisasi atau tidak akan melakukan atraksi yang di luar dari aturan tersebut. Nah, kinerja itu bisa dilihat, salah satu indikatornya adalah kesuksesan pelaksanaan pilkada dan pelaksanaan pemilu. Kalau tidak salah, pada pemilu 2004 lalu, angka partisipasi masyarakat
dalam pemilu itu naik dibanding pemilu sebelumnya 2019. Nah, kalau tidak salah 2019 itu angka partisipasinya di angka 73% kalau nggak salah, dan 2004 ini naik menjadi 80% angka partisipasinya. Ini lonjakan yang luar biasa. Kemudian pada pilkada itu kalau tidak salah pada pilkada sebelumnya itu angka partisipasinya di angka 73 lalu 72 lalu naik menjadi 75%. Ini maaf ya, koreksi ya kalau salah ya Mbak ya. Nah, ini membuktikan bahwa salah satu indikator naiknya angka partisipasi adalah melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi itu bisa dilakukan dalam beberapa hal, melalui beberapa hal. Bisa secara lewat media massa, bisa, atau mungkin lewat website atau sosial media dari penyelenggara pemilu itu sendiri, dari KPU. Ada juga dari para peserta pemilu yang memberikan sosialisasi juga pendidikan politik kepada pemilihnya. Kemudian melalui turun langsung ke masyarakat, tidak melalui media massa. Nah, saya rasa yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu dalam melakukan sosialisasi sebenarnya tidak hanya di website atau sosial media saja, tetapi secara menyeluruh itu sudah berjalan dengan baik, dengan bagus, melibatkan hampir semua elemen masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki keinginan, memiliki niatan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu atau pilkada di Kabupaten Purbalingga. Itu, Mbak. Jadi udah bagus kok. Dulu ada relawan demokrasi misalnya, relawan demokrasi yang membantu teman-teman KPU sosialisasi, ada yang ke teman-teman yang penyandang disabilitas, ada ke teman-teman yang kaum marginal. Kebetulan dulu saya pernah ikut relawan demokrasi di kaum marginal, waktu itu ketemu dengan teman-teman pengemis, teman-teman bahkan termasuk ODGJ juga, kan ODGJ memiliki hak pilih juga kalau tidak salah, seperti itu. Ada juga yang menyasar ke kaum ibu-ibu misalnya, atau menyasar ke lansia, seperti itu. Jadi gini ya Mbak, tadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara media massa dengan KPU, pada khususnya di KPU Purbalingga itu sejak dulu itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan sinergi gitu ya. Tapi walaupun mungkin ada beberapa riak-riak kecil ya yang mungkin terjadi saat misalnya ada interaksi antara teman-teman wartawan dengan teman-teman KPU itu, tapi itu bisa diselesaikan dengan baik juga, seperti itu. Istilahnya tidak mengganggu proses demokrasi yang ada di Kabupaten Purbalingga. Teman-teman KPU sering sekali melibatkan media massa dalam menginformasikan tahapan-tahapan pemilu, mulai dari awal sampai akhir proses pemilu itu atau proses pilkada dilaksanakan. Selalu dilibatkan, selalu diundang, selalu diajak berkomunikasi, berdiskusi. Kami memberikan saran, memberikan ide-ide, memberikan kritik kepada teman-teman KPU, ya tentunya juga agar teman-teman KPU bisa tetap berjalan dengan baik melaksanakan tugas-tugasnya. Teman-teman KPU bisa melakukan proses tahapan pemilu sesuai dengan aturannya. Jadi kami juga memberikan ini juga rambu-rambu juga kepada teman-teman KPU. Jadi tugas kami juga hampir mirip juga dengan Bawaslu yang memberikan
memberikan rambu-rambu itu, awas lo KPU aja menggok-menggok misalnya gitu. Ini campuran nggak apa-apa lah ya bahasanya sedikit gitu ya. Iya. Nah, kami sering ada gathering dengan teman-teman wartawan, bahkan beberapa kali kami diundang untuk diskusi ngobrol, dan itu rutin ketika dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, tahapan pilkada. Setiap kali ada tahapan kami selalu diberitahu, selalu diberi diajak untuk ikut mempublikasikan kepada masyarakat melalui berita-berita yang kami tulis, seperti itu Mbak. Jadi kerjasamanya ya sudah cukup erat gitu ya, dan teman-teman wartawan, teman-teman KPU hampir semuanya mengenal. Oke, dari Mas Rian sendiri nih, apa sih harapan untuk KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu selanjutnya? Baik, kita masih menunggu apakah nanti pemilu itu akan dilaksanakan, diundur atau tidak gitu kan. Itu nanti urusannya pusat gitu ya. KPU itu kan hanya menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan proses tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan atau tanpa ada kendala. Walaupun kendala itu pasti ada, tapi harapannya nanti kendala-kendala itu bisa diselesaikan dengan baik juga, seperti itu. Jadi harapannya nanti pada pemilu atau pemilihan yang akan datang itu di Purbalingga itu bisa berjalan dengan sesuai dengan aturan saja. Sesuai dengan aturan. Kalau sudah berjalan dengan sesuai dengan aturan, ya insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Nah, kemudian mungkin nanti teman-teman KPU bisa melakukan peningkatan SDM lagi, terutama nanti untuk penyelenggara yang di tingkat bawah, misalnya untuk teman-teman di PPK atau mungkin teman-teman di PPS sampai ke teman-teman nanti di KPPS juga, karena pengalaman pada pemilu yang sebelumnya ada beberapa kendala yang muncul, misalnya informasi atau pendidikan tentang pelaksanaan pemilu itu, teknis pemilu itu yang mepet gitu ya, waktunya mepet, sehingga para teman-teman di bawah itu penyelenggara pemilu, PPS, terutama di KPPS ya, yang kerja di TPS itu kurang memahami secara teknis dan aturannya. Ada beberapa yang dalam pemberitaan kami itu misalnya terjadinya TSU ya. TSU itu apa ya? Penghitungan suara ulang. Itu kan ada penyelenggara pemilu yang mungkin belum sampai pemahamannya terhadap teknis atau aturannya itu, sehingga pengawas atau Bawaslu itu memutuskan untuk terjadi PSU. Nah, itu mungkin bisa melibatkan juga teman-teman media dalam memberikan informasi terkait dengan teknis kepemiluan itu juga. Kenapa tidak gitu kan? Jadi tidak hanya sekadar teman-teman dari KPU memberikan bimbingan teknis ke teman-teman di bawahnya, tapi juga informasi-informasi tentang teknis itu juga diberikan kepada teman-teman wartawan untuk bisa ikut dipublikasikan. Jadi mereka di bawah bisa melaksanakan tahapan pemilu dengan baik, seperti itu ya. Intinya harapannya sih teman-teman KPU di sini sudah bekerja sesuai dengan aturannya saja, tidak usah atraksi atau tidak usah melakukan akrobat apapun gitu, karena ya kalau sesuai dengan aturan kan ayem, seperti itu Mbak.
Berarti nih hal utama atau peran utama banget yang bisa membantu KPU dari peran media itu sendiri. Itu gimana? Ya, jadi lebih ke arah ini ya, ke arah edukasi sebenarnya, edukasi kepada masyarakat tentang apapun yang berkaitan dengan kepemiluan, tentang pemilu, baik itu proses tahapan pemilu, teknis penyelenggaraan pemilu, terus apa pendidikan politik, terus pendidikan demokrasi kepada masyarakat, terus larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu, terus kemudian antisipasi pencegahan kecurangan-kecurangan pemilu, terus pencegahan money politik. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman media massa dalam perannya sebagai pemberi edukasi pada masyarakat, seperti itu. Oke, Mas Rian, pada tahun 2024 kemarin nih kan jadi ketua PPK di Kecamatan Bojongsari. Nah, itu gimana nih pengalamannya? Apakah berjalan lancar atau ada kendala? Ya, Mbak Ganis, ada salah dua ya istilahnya ya, salah dua pengalaman saya dalam bidang kepemiluan. Yang pertama, saya pernah menjadi anggota relawan demokrasi, relasi ya, yang tugasnya untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kelompok-kelompok masyarakat itu. Kebetulan waktu itu pada pemilu 2019, nah, saya jadi anggota relasi, segmennya itu kaum marginal. Nah, sosialisasi ke teman-teman yang kaum marginal, pengemis, anak pang, terus ODGJ gitu. Nah, pengalaman kedua adalah ketika 2024 lalu saya kebetulan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, menjadi keluarga besar KPU Purbalingga. Waktu itu diamanati menjadi ketua panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan Bojongsari untuk pemilu 2024. Itu pengalaman baru dan pertama kali jadi anggota PPK langsung jadi ketua, dan itu keren sekali. Jadi ternyata menjadi penyelenggara pemilu itu letih, mencapai, tetapi menyenangkan. Jadi bergelut di dunia demokrasi seperti itu menyenangkan. Di kepemiluan itu menyenangkan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Selama menjadi ketua PPK tahun 2024 itu, alhamdulillah di Kecamatan Bojongsari proses pelaksanaan pemilu itu lancar, hampir tidak ada kendala. Ada 1-2, tapi itu tidak terlalu mengubah hasil pemilu gitu ya, tidak mengubah hasil pemilu atau tidak ada hampir tidak ada pelanggaran, terutama kaitannya dengan hasil. Ada misalnya kendala-kendala kecil dan itu bisa diselesaikan, misalnya kekurangan kertas plano untuk menghitung di salah satu parpol misalnya, tapi itu sudah bisa diselesaikan. Waktu penghitungan saya bolak-balik sampai jam 3 pagi, bolak-balik dari kecamatan ke Bojongsari ke KPU nyari kertas, fotokopi kertas plano yang ukuran besar. Itu capek dan tapi menyenangkan. Kemudian ada teman anggota KPPS yang belum apa-apa sudah pencoblosan baru berjalan, jam 9 pagi itu sudah minta izin untuk PSU. Mereka minta PSU. Loh, ini
medeni temen gitu istilahnya gitu. Ternyata ada kesalahan memasukkan surat suara ke kotak yang lain misalnya gitu. Misalnya surat suara yang harusnya ke DPR di kabupaten dimasukkan ke DPRD provinsi atau ke DPR RI. Nah, tapi itu bisa diselesaikan bersama dengan para saksi, dengan pengawas TPS, libatkan Panwascam juga, pengawas desa, PPK dan PPS juga. Itu bisa diselesaikan tanpa melanggar aturan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ria untuk penjelasannya. Semoga peran media dapat selalu berkolaborasi dengan KPU, khususnya KPU Purbalingga. Sebagai penutup, boleh dong Mas Rian kasih closing statement-nya? Baik Mbak Ganis, jadi media massa itu memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal demokrasi, mengawal sistem pemerintahan dengan berita-beritanya yang akurat dan terpercaya dan terverifikasi tentunya. Nah, dari situ masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik, pendidikan politik, pendidikan demokrasi, sehingga mereka bisa ikut terpanggil untuk terlibat dalam proses demokrasi tersebut. Minimal menjadi pemilih pada waktu pemilu atau pemilihan. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sinergitas antara media massa dengan KPU Kabupaten Purbalingga pada khususnya selama ini sudah terjalin dengan baik, dan itu perlu diperkuatkan lagi, diperkuatkan dan selalu diperkuatkan, karena media massa itu menjadi peran strategis dalam oleh KPU dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU itu, pemilu atau pemilihan. Nah, dengan hubungan yang saling menguatkan antara kedua belah pihak ini, insya Allah nanti akan terbangun demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Purbalingga pada khususnya yang benar-benar sesuai dengan keinginan dari semua pihak. Nah, oleh karena itu dengan kolaborasi yang ada ini nanti bisa menjadi pondasi mewujudkan pemilu di Kabupaten Purbalingga yang benar-benar jujur, adil, dan berintegritas. Seperti itu Mbak. Ya, gitu Mbak. Terima kasih atas undangan teman-teman KPU ke sini. Semoga KPU Purbalingga semakin jaya, semakin baik, dan sukses selalu untuk Mbak Ganis dan teman-teman. Amin. Baik teman pemilih, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Purbalingga. Sampai ketemu lagi di Dialektika KPU Purbalingga edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.